Sekarang kita kembali lagi ke emergency skill. Kerusakan yang sangat besar. Memang sebagai seorang rally kita harus bisa melakukan suatu keputusan yang sangat cepat di sebuah keadaan yang waktunya nggak banyak. 120, right 6, very long. Salah satu yang pernah saya hadapi adalah gearbox saya rusak, gearbox saya nyangkut. Kenapa? Karena linkage atau kabel yang menghubungkan antara tongkat persneling dan gearbox di depan itu putus. Sebagai seorang pembalap, kita harus bisa membuat satu keputusan terbaik dalam keadaan terburuk. Ketika hal itu terjadi sama saya berpikir kalau mobil ini nyangkut di gigi 1 dan dijalankan terus, pertama mesinnya bisa jebol, overheat, dan mobilnya tidak laju. Jika dijalankan gigi 2, untuk start still oke, tapi top speednya nggak ada. Jadi yang saya putuskan adalah saya sangkutkan giginya di gigi 3. Cara nyangkutinnya pun juga perlu skill. Jadi kita masuk ke kompartemen mesin, kita lihat ada linkage, dan ini harus kerjasama antara driver dan navigator. Linkage itu bisa ditarik dan pasti akan masuk ke sebuah gigi, dan kita sebagai driver harus punya feeling ini gigi berapa. Saya memutuskan gigi 3, karena gigi 3 di start mobilnya juga masih bisa rolling, top speednya masih ada di tengah-tengah, is oke. Dan di hari itu, satu SS yang saya nyangkut gigi 3, saya masih mencatat waktu kedua tercepat di SS itu. Jadi jangan pernah berhenti berjuang, karena saya juga tidak menyerah. Something broken on the back. That broke first and took the drive axle out. Yeah, that's what's broken, yeah. Memang musuh dari mesin mobil adalah panas, tapi itu adalah musuh yang sama untuk driver dan navigator. Saya pernah mengalami dehidrasi yang sangat tinggi di AXCR tahun lalu dikarenakan hal sepele, yaitu slider atau bukaan pintu jendela saya patah, jadi nggak bisa dibuka sama sekali. Nah di situ saya mengalami satu suasana kabin yang sangat amat panas dengan jarak masih 100-an kilometer. Antisipasi yang harus diambil adalah tentunya ini sama seperti atlet lainnya, kita kehilangan cairan dan kita harus mengembalikan cairan tersebut. Yang hebat, rekor yang pernah saya lakukan selama saya ikut rally di Indonesia, saya pernah menghabiskan 13,5 liter air dalam satu hari. Memang konsekuensinya harus pergi ke toilet, tapi kalau badan adem, pikiran adem, kita lebih fokus, dan kalau lebih fokus, kemungkinan menangnya juga lebih besar. Backward entry atau reverse entry ya, ya saya suka bilang gitu ya, kalau hidup tuh bisa beli jam mahal belum tentu jam terbang. Itu semua karena jam terbang. Mobil tuh punya banyak karakter, front wheel apa, rear wheel apa, four wheel drive apa. Kalau front wheel backward entry rada nggak mungkin, karena pertama daya dorong untuk majunya lagi tuh nggak ada, karena ketika mobilnya mundur, front wheel drive itu kan ban depannya jadi kayak di belakang. Dan dia nggak ada traksi untuk maju ke depan dan nggak bisa membuat momentum gaya drift. Untuk rear wheel drive ini mesti expert driver, karena begitu mobilnya backward entry, kalau salah ngelepas koplingnya, mobil itu bukannya maju tapi justru akan spin ke belakang. Nah yang kemarin saya kerjakan dengan Rally One itu four wheel drive. Kalau kalian semua nonton videonya Ken Block yang Gymkhana 1 sampai berapa belas itu, semua dia lakukan dengan mobil four wheel drive. Enaknya mobil four wheel drive kalau tenaganya gede, kalau backward entry dilakukan sebetulnya pertama bukan masalah tenaga, tapi masalah komitmen. Mobil rem tangan harus ditarik atau mobil dilempar aja bisa. Komitmen feeling ketika backwardnya di sini, beloknya di sana, di mana sih sebetulnya titik yang tepat untuk lempar, itu semuanya tentang jam terbang. Dan saya happy banget bisa melakukan hal itu di depan semua teman-teman, karena di situ juga kelihatan gimana sih sebetulnya potensi mobil-mobil Rally One, Rally 2 itu bisa beraksi depan kita semua. Dan mungkin kalau ada yang mau belajar nih teman-teman yang pakai mobil four wheel, silakan aja hubungin saya, karena ini teknik yang beda dengan teknik drifting. Feature baru virtual chicane itu memang baru diperkenalkan, dan ini sebetulnya udah saya kerjakan dari
many years ago lah, dari 2010 udah ada. Tapi biasanya ini terjadi di area residensial. Kalau rally di luar negeri itu sering banget kita ngelewatin perumahan orang. Jadi di Pesut, contohnya di New Zealand ya, 20 km per jam, kilometer 4,5 sampai kilometer 5, berarti 500 meter. Di situ ada orang memegang speed gun, kita harus benar-benar di tengah SS, dia pengerem, jalan pelan-pelan, 500 meter, terus nanti ada exitnya lagi, dan mereka tulisannya go. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama, mengurangi speed limit. Jadi maximum speed limit. Misalnya satu SS itu paling kencang boleh 120 km per jam average. Tapi banyak SS yang suka kadang-kadang lebih dari itu. Jadi dengan adanya virtual chicane, mobil sengaja diperlambat supaya tidak sampai ke maximum speed. Kedua, mungkin ada belokan yang bahaya setelah chicane itu. Jadi mobilnya harus dikurangi kecepatannya. Ketiga, lagi-lagi kayak melewati residensial supaya silent, suara mobilnya nggak keras. Nah, virtual chicane yang ada di WRC ini diintegrasikan dengan rally safe atau integrasi alat yang ada di dalam mobil rally. Dan di situ kelihatan kalau memang waktunya virtual chicane, tulisannya 200 meter lagi, ada gate tulisannya virtual chicane. Kita harus lari 40 km per jam. Kalau 41 aja langsung kena penalti, bisa 30 detik, bisa 1 menit. Jadi kita harus mematuhi dan memahami game ini. Dan biasanya gamenya juga nggak jauh-jauh, karena tujuannya adalah mengurangi kecepatan average. Jadi virtual chicane cuma satu titik di mana dia dari kencang, dia pelan, 100 meter dia kencang lagi. That's it. Kabar baik, WRC akan balik ke Indonesia. Dan sepertinya hal ini juga udah kita persiapkan ancang-ancang selama 4-5 tahun ke belakang. Kalau WRC datang, nanti kita mau naik apa? Dan kayaknya beberapa tahun yang lalu gue pernah bikin video yang sama. Dan akhirnya teman-teman dari peserta rally, pencinta rally, dan juga antusias Rally Indonesia berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan terbaru. Supaya pas nanti ketika WRC ada di Indonesia, kita udah punya senjata yang sama. Bahkan lately, senjata yang terbaik pun sudah ada di sini. Nah, bicara masalah WRC beberapa tahun lagi, tentunya ini bukan cuma masalah mobil, tapi juga kesiapan mental dan finansial. Kalau ngomongin finansial, kabar baiknya adalah pemerintahan Indonesia sudah mau mendukung olahraga-olahraga yang memang punya status internasional bahkan kejuaraan dunia. Tapi kalau ngomongin kesiapan mental, beberapa waktu yang lalu saya baru mengunggah satu video dan saya cukup marah di situ ketika kelakuan penonton Indonesia dengan sengaja menyiram tikungan di lintasan dengan tujuan bersenang-senang, hanya bergembira ria, senang lihat orang susah, dan jika mobil itu membutuhkan pertolongan, mereka minta imbalan. Menurut saya, kelakuan ini sangat mencoreng nama Indonesia. Saya bisa bilang kelakuan ini kampungan, dan tidak pantasnya kelakuan ini tetap dilakukan jika kita memang ingin memiliki suasana olahraga kompetitif yang aman dan nyaman. Hal seperti ini harus bisa disadari oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya mereka-mereka yang dekat dengan lokasi. Saling menjaga supaya reputasi Indonesia tuh baik. Indonesia dikenal sebagai negara yang punya sopan santun dan tata krama yang luar biasa hebat. Kalau kita mau bersenang-senang silahkan, tapi pastikan tidak mencelakakan orang lain. Berdirilah di tempat yang benar ketika nonton, dan jaga kerukunan dan kenyamanan bersama. Enggak dengan cara melempar-lempar air, melempar-lempar getah, dan meminta imbalan. Di sana akan terjadi sebuah kecelakaan. Dan di video tersebut, kecelakaan itu ditanggapi dengan senyuman, teriakan, dan kesenangan. Saya rasa itu nggak benar. Tolong, untuk sesama pencinta rally Indonesia, kita saling menjaga attitude kita masing-masing. Untuk teman-teman yang ada di sekitar penonton, saling menjaga, saling mengingatkan, dan ingat, ini bukan tentang seseorang. Ini tentang reputasi negara kita. Untuk penyelenggara, semangat IMI Sumatera Utara yang betul-betul luar biasa semangatnya, berkobar sekali supaya hal ini bisa terjadi. Kami semua dari IMI ingin sangat membantu supaya pelaksanaan event ini terlaksana dengan baik, dan kita sama-sama mempersiapkan diri karena ini bukan hal yang kecil, hal yang besar, dan kita bisa mengembalikan kejayaan rally Indonesia bukan seperti tahun 96-97, tapi lebih dari itu.